Pemberantasan korupsi melakukan gebrakan di akhir tahun 2025 ini dengan menggelar operasi tangkap tangan dalam kurun waktu 24 jam di 3 provinsi berbeda. Dalam operasi senyap ini, KPK menangkap mulai dari oknum jaksa hingga kepala daerah. Menjelang akhir tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi membuat gebrakan. Dalam kurun waktu 24 jam, lembaga anti rasuah ini menggelar 3 operasi tangkap tangan di 3 daerah berbeda, yakni Banten, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Operasi senyap ini menjaring sejumlah nama penting, mulai dari bupati hingga jaksa. Dimulai sejak Rabu malam hingga Kamis, KPK bergerak di wilayah Banten dan Jakarta, menciduk 9 orang, termasuk oknum jaksa, advokat, hingga pihak swasta. Dalam operasi tangkap tangan ini, lembaga anti rasuah turut menyita uang tunai sejumlah 900 juta rupiah sebagai barang bukti. Penyidik KPK juga bergerak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi senyap ini, penyidik menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. 3 orang penyidik KPK pada Kamis malam naik ke lantai 2 menuju ruang kerja Bupati Bekasi dan keluar setengah jam kemudian dan menyegel ruangan itu. Setidaknya ada 10 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi. Sementara KPK belum menjelaskan secara detail terkait perkara apa operasi senyap yang digelar KPK di Kabupaten Bekasi. Selain di 2 lokasi ini, KPK juga menggelar operasi tangkap tangan di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dari operasi senyap ini, 6 orang telah diamankan. KPK belum merinci secara detail identitas pihak yang diamankan maupun konstruksi perkaranya. KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan. Ini tidak ada alasan atau inisiatif khusus dari KPK, tapi memang peristiwa tertangkap tangan ini terjadi hampir berbarengan di waktu yang hampir sama ini. Ya, artinya memang transaksi yang dilakukan oleh para pihak itu kemudian terjadi dalam sequel waktu yang beruntun ya dalam 1-2 hari ini. Dari situ kemudian KPK melakukan kegiatan penangkapan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan. Jika ditotal, setidaknya ada sekitar 25 orang yang diamankan dalam rangkaian operasi maraton ini. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, 2 hari berturut-turut KPK menggelar 3 operasi tangkap tangan di lokasi berbeda, yakni di wilayah Tangerang, Banten, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga Kalimantan Selatan. Dari hasil OTT tersebut, KPK mengamankan sebanyak 25 orang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kita akan langsung berbincang secara virtual dengan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. Halo, selamat sore Mas Yudi. Halo Mbak, selamat sore. Baik Mas Yudi, KPK ini sepertinya lagi kejar target nih. Kalau kita lihat ya 2 hari terakhir ada 3 OTT yang dilakukan di 3 lokasi berbeda. Nah, dari pengalaman Anda sebagai mantan penyidik, apakah ini memang lebih mencerminkan intensitas korupsi ini tengah meningkat atau justru efektivitas dari kinerja intelijen KPK yang memang lagi dikejar? Ya, ada 2 hal benar Mbak yang Mbak katakan yang sangat penting dalam OTT. Pertama adalah ini adalah bukti kepercayaan masyarakat kepada KPK mulai agak pulih karena masyarakat berani untuk melaporkan adanya dugaan kasus korupsi yang sangat presisi, infonya akurat ya, dan kemudian KPK menindaklanjutinya karena kalau masyarakat tidak percaya pada KPK mereka nggak akan berani melapor karena KPK tentu tidak akan menindaklanjuti. Tapi kemudian mereka percaya dan kemudian KPK menindaklanjutinya. Dan kita tahu bahwa ada 3 OTT. Bisa jadi ada OTT berikutnya ya, tim-tim lain yang sedang terjun di lapangan. Kemudian yang kedua Mbak, memang menjelang akhir tahun, disinilah kasus korupsi meningkat ya dari tahun ke tahun. Karena memang pertama bahwa anggaran sedang tutup ya. Kemudian yang kedua, para pemegang proyek dan sebagainya itu sedang ditagih ya untuk kemudian menyerahkan komitmen fee ya yang sudah disepakati di awal ya. Bisa jadi sebelumnya mereka hanya menyerahkan uang suap DP-nya, tapi sekarang adalah uang untuk kemudian pelunasannya. Jadi memang tren korupsi Pak ketika menjelang akhir tahun itu sangat-sangat banyak dan meningkat ya, terutama
mereka yang memegang tender-tender dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Ya, Mas Yudi, tapi kalau kita lihat begitu ya dari OTT kali ini kan menyeret sejumlah aparat penegak hukum, termasuk ada oknum jaksa di Banten, Mas Yudi. Kalau menurut Mas Yudi, apakah ini merupakan strategi OTT memang masih cukup efektifkah untuk kemudian memberikan efek jera ya bagi pihak-pihak terkait, termasuk juga kalau kita melihat dari pihak-pihak yang tertangkap, ini kan cukup tinggi juga ya, seperti jaksa tadi. Artinya ini juga bisa sebagai penguatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK juga, Mas Yudi. Ya Mbak, sebenarnya kan tadi sebagai seorang penegak hukum dalam hal ini jaksa kan seharusnya memahami ya bahwa dalam melaksanakan kewenangan mereka benar-benar untuk negara, untuk merah putih dan benar-benar asas keadilan. Tapi kemudian ternyata malah memainkan kasus yang sedang mereka tangani. Bagi saya adanya penangkapan ini tentu merupakan efek jera. Bisa jadi bahwa ketika mereka merasa sebagai penegak hukum, ya mereka merasa wah tidak tersentuh nih. Tapi kan kemudian ternyata KPK melakukan OTT, ya walaupun kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan, tapi saya yakin kejaksaan pasti akan mengusutnya. Tetapi setidaknya saya melihat bahwa tren korupsi ini masih dalam cara-cara dan modus yang lama, Mbak. Ya, misalnya pakai uang tunai terkait dengan kewenangan dan kemudian akhirnya kita tahu bahwa KPK kemudian melakukan OTT. Tadi saya katakan bahwa OTT ini kan tidak akan terjadi tanpa adanya laporan dari masyarakat. Laporan masyarakat terjadi karena apa? Karena adanya kepercayaan. Sebab Mbak, pelapor ini tentu akan istilahnya backfire ya bagi dirinya. Ketika kemudian melaporkan kepada lembaga penegak hukum tapi mereka tidak percaya, takutnya malah mereka yang kena jadi korban, mereka yang menjadi kriminalisasi, ya mereka kemudian akan ada tadi saya katakan backfire, diteror dan sebagainya karena sebagai pelapor. Tapi karena kepercayaan kepada KPK sudah mulai pulih, ya maka mungkin ya masyarakat rame-rame berbondong-bondong kepada KPK untuk melapor. Permasalahan bahwa kenapa ada 3 ya, ini bagi saya hanyalah kebetulan belaka ya, karena tadi bahwa karena saat ini sedang akhir tahun itu memang banyak yang giat untuk mencari uang secara tidak benar, Mbak, seperti itu. Baik. Oke. Kalau bahasa kita kejar setoran. Baik. Kalau begitu kita akan kawal terus dan semoga walaupun lagi kejar setoran juga nih terkait dengan penangkapan kasus-kasus ini, kasus-kasus yang besar yang kalas kakap juga tidak dilupakan. Terima kasih Mas Yudi untuk informasi yang dibagikan bersama kami. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.